Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan wa tahmidan wa syukran ma anata min dinil Islam wa nusalli wa nusallimu ala nabiyil mab'usi fi kitabi khatimin nabiyina wa imamil mursidina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azmain amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita ta'zimi al-muhtaram wal muhtaram wa sayyidina al-kiram Abi Yai dan Umi Yai. Semoga Abi Yai dan Umi Yai dipanjangkan umurnya, amin. Diluaskan rezekinya, amin. Diluaskan pondoknya, amin. Dibanyakan santrinya, amin. Dan ustaz wal ustazah yang sama-sama kita muliakan, semoga ustaz wal ustazah ditambahkan umurnya, dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada kesempatan malam yang penuh berkah ini kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita masih diberi kesehatan bisa berkumpul bersama di pondok pesantren Suamul Ilmi yang berkah ini, amin ya rabbal alamin. Dan santriwan dan santriwati yang insya Allah diistiqomahkan dalam thalabul ilmi, di dalam menuntut ilmu, amin ya rabbal alamin. Izinkan saya di sini insya Allah akan bertausiah dengan yang berjudul Belanda ingin merebut kembali kemerdekaan dari bangsa Indonesia. Pada tanggal 19 Desember 1948 yang dimana Belanda pada saat itu mulai agresif, mulai ingin merebut kembali kemerdekaan dari bangsa Indonesia, ingin menguasai bangsa Indonesia. Tetapi pada saat itu Presiden Soekarno diminta oleh Jenderal Sudirman untuk mengumumkan bahwa negara kita ini dalam keadaan darurat. Presiden Soekarno dalam hatinya ini tidak yakin. Karena apa? Karena Panglima Besar Jenderal Sudirman dalam keadaan sakit. Tetapi sakit itu tidak dirasakan oleh Jenderal Sudirman. Sakit itu tidak dirasa. Dengan semangatnya yang luar biasa, dengan tekadnya yang luar biasa, Jenderal Sudirman tetap melawan Belanda tersebut. Dan ada satu orang yang berkhianat kepada Belanda. Mak, tahu siapa yang berkhianat kepada Belanda? Ialah wajahnya seperti wajah kita, hidungnya dengan wajah hidungnya kita, bahasanya pun bahasa sama dengan bahasa kita, tapi hatinya dia berkhianat kepada Belanda. Dan pada saat itu Tentara Nasional Indonesia diketahui keberadaannya oleh Belanda. Dan oleh itu Jenderal Sudirman mengetahui kalau keberadaannya diketahui oleh Belanda. Jenderal Sudirman otaknya sangat cerdas. Jenderal Sudirman mengumpulkan semuanya pasukan, dia ajak semuanya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir dengan yang sering kita baca dengan zikir afdhalul zikri falam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan apa yang akan terjadi? Keajaiban muncul. Belanda yang udah di tempat itu tidak bisa menemukan Jenderal Sudirman. Padahal Jenderal Sudirman ada di depan matanya, tetapi Belanda tidak bisa menemukan Jenderal Sudirman. Dan setelah itu sang pengkhianat ditanya oleh Belanda, mana? Katanya ada Belanda, ada Jenderal Sudirman, ada presiden, ada panglima besar, yang ada ada orang tahlilan. Jadi Belanda ini tahu kalau ada orang tahlilan. Dan setelah mengetahui tersebut, sang pengkhianat ini ditegur oleh sang Belanda, kamu pembohong, langsung ditembaklah sang pembohong tersebut.
mati dengan keadaan dunianya tidak dapat, akhirat pun melayang mati dengan mati su'ul khotimah. Dan setelah peristiwa tersebut, mereka berlomba-lomba menghantari Jenderal Sudirman. Ya Jenderal, apa jimatnya sehingga kamu tidak ketahuan oleh Belanda? Apakah ada jimat yang kau pegang di tangan? Apakah ada jimat yang kau letakkan di pinggang? Apakah ada jimat yang kau letakkan di dalam dompet kamu? Apakah ada keris kecil yang kau selipkan? Apakah ada keris kecil yang kau selipkan di dalam dompet? Jenderal Sudirman tersenyum. Dia menjawab, ada 3 amalan yang aku amalkan. Yang pertama, wudhunya tidak lepas. Jenderal Sudirman pada saat perang, pada saat digotong-gotong oleh pasukannya, Jenderal Sudirman tidak pernah lepas wudhunya. Yang kedua, yaitu sholat berjamaahnya tidak pernah ketinggalan. Jenderal Sudirman saat perang pun dia tidak pernah kita sholat berjamaah walaupun dalam keadaan sakit. Dan yang ketiga, Jenderal Sudirman mengamalkan syariat Nabi Muhammad SAW, yaitu nama salat khauf, salat dalam keadaan ketakutan, yang di mana Nabi Muhammad SAW pada waktu itu yang memimpin salat khauf, yaitu salat dalam ketakutan, yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menjadi imam yang disusun oleh 2 barisan. Baris pertama maju ke depan dan baris kedua memegang senjata. Bila ada musuh langsung tembak. Baris pertama selesai 2 rakaat, baris kedua